Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita boleh beribadah lagi pada hari ini. Ya, kita boleh mendengar firman Tuhan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Jadi yang di rekaman YouTube, ya boleh like, subscribe, dan share buat semua orang yang saudara-saudara kasihi. Karena saudara kita hidup dengan menerima kabar baik dan benar-benar baik, luar biasa. Ya, malam hari ini kita akan mendengar satu firman yang ajaib, yang luar biasa. Ya, Tuhan itu saya lihat bagaimana Dia itu menggiring kita benar-benar, ya, untuk kita itu terus menerima kemuliaan. Ya, ini akhir dari akhir zaman. Tuhan menantikan suatu generasi yang namanya disebut generasi Benyamin. Ya, kalau diberi judul malam hari ini, kita adalah generasi Benyamin yang tetap hidup, yang tetap hidup, remaining alive, dan penuh kemuliaan, ya, penuh keberkatan. Benar-benar kita ini hidup di masa-masa yang begitu luar biasa senangnya, bergembira. Ya, biasa kan? Kalau iblis buat yang gelap, Tuhan nyatakan terang lebih ekstrim. Ya, dalam keadaan dunia yang sedang mengalami krisis semakin gelap, semakin tidak ada pengharapan, semakin tidak ada solusi, disitulah Tuhan menyatakan lebih lagi terangnya. Ya, lebih lagi kemuliaannya, lebih lagi, ya, keajaibannya. Itu yang biasa Tuhan lakukan, ya. Dan kita bersyukur kita punya Bapa yang luar biasa. Nah, apa yang kita mau dengar ini, kalau kita lihat generasi Benyamin, nanti akan kaitannya dengan cerita Yusuf, ya. Dan kita siapkan hati kita benar-benar untuk menangkap secara profetik, secara kiasan atau tipologi. Karena di perjanjian lama Yesus itu tersembunyi, ya, tersembunyi disingkapkan dengan perjanjian baru. Ya, tersembunyi gambaran, tipologi, kiasan di perjanjian baru dengan terang karya sempurna Yesus kita melihat substansinya. Jadi kalau kita ada di akhir dari akhir zaman, tentu ini puncak-puncaknya. Ya, kita nggak perlu lihat fokus kepada iblis. Iblis itu puncak-puncaknya dia mau bikin apapun lah, ya. Virus COVID, krisis atau apa, ya. Terus bermutasi macam-macam. Kita melihatnya fokus kepada hikmat Kristus yang lebih disingkapkan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kita ini harus jelas. Yang pertama kita harus melihat inilah Rema Word, ya. Rema Word artinya maksudnya firman Rema, ya. Kalau kita seperti Maria dibilang satu hal saja yang perlu, ya. Saudara, di tengah-tengah dunia seperti ini kan nggak bisa apa-apa, ya. Kemarin saya ketemu orang selalu bilangnya gini, aduh susah Pak, cari uang sekarang susah, kejar uang cara susah. Selalu ada ngomongan gitu, berulang-ulang, ya. Sementara yang kita dengar, Tuhan sediakan Kanaan, ya. Tuhan sediakan kita mewarisi. Nah, itu roti hidup buat saudara, ya. Itu yang kita butuhkan, sama-sama yang saya butuhkan. Dan kita sudah melihat bahwa kita cuman dengar, terus percaya. Percaya ya terima, amin. Dan nikmati. Amin. Ya, ini ekonominya Tuhan. Kalau disebut ekonominya Tuhan, orang suka ya bilang ekonominya Tuhan ada bagian kita. Bukan, ya, ekonominya Tuhan itu duduk kayak Maria, duduk dengar. Ya, itu yang paling menguntungkan buat Tuhan. Bukannya seperti Marta, bukan Marta salah, bukan. Dia mempersiapkan makanan buat Yesus, dia mempersiapkan kebutuhan buat Yesus. Menurut dia Yesus perlu makan. Padahal Yesus kasih makan. Ya.
Yang pertama kita harus ngerti dulu, Yesus kasih supply. Ya, Maria memilih yang terbaik. Ya, jadi kalaupun Marta menegur Yesus, Yesus, Tuhan, kau nggak peduli? Ya dia salahin Tuhan juga, salahin adiknya juga, Maria, nggak membiarkan aku kerja sendiri. Ya, kemudian Yesus bilang ini, Marta, Marta. Ya, kalau udah Marta, Marta, udah namanya disebut 2 kali itu sebenarnya Yesus itu prihatin. Ya, Tuhan Yesus itu prihatin untuk gereja atau umat Tuhan yang nggak bisa tangkap gitu. Ya, Abraham, Saulus. Kadang-kadang Tuhan juga ngomong gitu. Itu pernyataan kasih Tuhan ya sebenarnya. Dia juga mengasihi Marta. Tapi apa yang kita mau tangkap malam ini? Ya, duduk menerima, kata Yesus. Ya, nanti selanjutnya urapan dan hikmat itu mengalir. Ya, dengan duduk dan mendengar, Maria itu membuat Tuhan menjadi Tuhan gitu dalam tanda petik ya, mendudukan Tuhan sebagai Tuhan bagi dia, yang mensuplai dia, yang memberikan makanan buat dia ya. Dan Tuhan itu, Yesus itu melayani, dia dikenyangkan. Nah saudara lihat ya ekonominya Tuhan, makanya kita lihat ya ekonominya Tuhan. Pastor bilang begitu ya. Jadi yang pertama kita melihat pewahyuannya di dalam perjanjian lama, Yahweh itu Yesus di dalam perjanjian baru ya. Dan Yesus telah menebus semua dosa kita, maka kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Jadi Yesus juga representasi kita, kita juga memiliki kedudukan yang sama dengan Yesus ya. Segala yang Yesus terima, demikian kita terima. As he is, so are we in this world. Itu ekonominya Tuhan. Ya. Sebenarnya betul kalau orang bilang kita layak neraka, tetapi kita menerima surga. Nah, itu yang harus kita pahami benar-benar. Ya, jadi kita kalau kita bilang ini, kita sadar ya akan kasihnya Bapa kepada kita. Ya. Seperti Yohanan itu kasih karunia artinya. Ya. Sadar akan kasih Bapa. Berbicara tentang Yesus. Nah, itu yang kita sekarang sedang terus latih. Kita berbicara bukan apa yang kata dunia. Karena firman itu adalah pribadi ya, kasih karunia itu pribadi maksud saya. Nah, sekarang kita bicara Zakaria sebentar ya. Ini sebagai pendahuluan dulu. Ya, bagaimana Zakaria adalah orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes tadi artinya kasih karunia. Zakaria imamnya perjanjian lama. Ketika ia tidak percaya bahwa dia akan memiliki anak yang namanya Yohanes, Tuhan kasih nama Yohanes, kasih karunia, dia bisu. Ya, bisu. Nah, saudara, ingat aja garis bawahi kata bisu. Ya, tidak percaya kasih karunia, bisu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, Pastor Prince sampaikan dalam seminar hamba-hamba Tuhan, kenapa mereka tidak bisa lagi berbicara, berkhotbah, ya. Terbalik nih. Dulu saya ingat ya, ada orang bilang gini, ya Mel, lu khotbah kasih karunia terus, lama-lama juga habis katanya. Lama-lama juga lu bisa ngomong apa lagi, paling setahun katanya. Nah, itu pandangan hamba Tuhan juga, pendeta ngomong begitu. Karena dia lihat kasih karunia itu sebagai satu topik aja. Bukan sebagai pribadi. Yang sampai surga pun kita akan masih lihat keindahannya. Mendapat pewahyuan yang lebih lagi. Nah, karena itu di gereja ya kebanyakan hilang itu berita Yesus dan karyanya yang sempurna. Yang ada apa? Tuduhan, dakwaan, tuntutan,
Pelayanan kematian. Akhirnya apa? Akhirnya masukin yang dari dunia. Motivasi, motivator. Anak harus begini. Kalau Tuhan begini, saudara jangan pikir. Nah, begitu kan. Pokoknya kenceng aja ngegas. Ya. Kamu. Ya. Tambahkan ini, tambahkan itu. Jangan ini, jangan itu. Ya kan? Akhirnya orang-orang itu tidak memiliki kekuatan ya yang supranatural dari Tuhan. Nah, ketika akhirnya bisu sampai anaknya lahir, mau dinamain lain si Zakaria itu berkata seperti ini. Saya mulai dari sini aja ya, Lukas 1 ayat 63. Supaya saudara tahu ini dasarnya. Ketika saudara itu tidak memiliki kasih karunia pribadi Yesus, nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Ya, kecuali ikutin ngomongan dunia udah. Ya, ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Ya heran, kadang nggak ada nama yang kayak gitu sebelumnya. 64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ya, jadi seketika namanya Yohanes, ketika kasih karunia itu muncul, Yohanan kasih karunia, grace, ya, terbuka. Jadi saudara, ketika saudara mulai membuka diri, menerima sepenuhnya kasih karunia, ya, maka firman hidup Zoe itu keluar, mengalir dari diri saudara, keluar. Amin. Ya, jadi sekarang kita mau lihat bagaimana dari generasi Benyamin ini. Ya, yang mulutnya berbicara terbuka, berbicara tentang Yesus, ya, berbicara tentang kasih karunia. Ya, kita bicara tentang Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah gambaran Yesus. Ya, dia anak Rahel, ya, Rahel melahirkan Yusuf dan nanti Benyamin. Ya, jadi dari ibu yang sama, Rahel melahirkan Yusuf dan Benyamin. 10 yang lain, kan ini anak Israel nih, anaknya Yakub. Yakub itu Israel. 10 yang lain adalah anak-anak Leah dan budak-budak. Ya, 10 menggambarkan perjanjian lama, ya, 10 hukum Taurat dan anak-anak budak. Ini tentang Yesus dan generasi Benyamin, saudara dan saya. Luar biasa ya. Dan Yesus yang disingkapkan membuat kekhawatiran, ketakutan kita hilang. Ya, jadi tadi bisu. Kalau nggak mau terima grace. Suami istri Kleopas yang turun dari Yerusalem menuju Emmaus. Yesus datang, mereka sedih karena mereka nggak nangkep apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Yesus ceritakan tentang dirinya lewat perjanjian lama, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus ya, dalam seluruh Alkitab. Kesedihan mereka hilang, hati mereka bergembira. Ya, tadi seperti kesaksian Maya juga dari ketakutan bahkan sampai begitu depresi, sekarang gembira, malah berani, kuat. Ya, jadi pertama buta, kalau suami Kleopas, Tuhan Yesus bilang ini keberatannya, kamu bodoh dan lamban hati. Ya, bodoh itu apa? Nggak tahu. Sayang kalau yang nggak tahu kan. Ada juga yang nggak tahu sih. Wow, begitu ya, keselamatan itu kekal. Oh, segala dosa kita sudah diampuni, yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Atau ada yang lamban hati. Atau misalnya seperti, Pak, kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, karyanya sempurna. Nenek saya juga tahu, Pak, yang kayak gitu. Tapi
khotbahnya lain. Itu namanya lamban hati. Ya. Tahu tapi tidak percaya. Nah, saudara tahu ya, memiliki hati yang faham dibilang. Kan makanya roh hikmat dan wahyu Roh Kudus itu memberikan kita apa? Hati yang paham. Paham ya, mengenal Yesus lebih lagi. Ya, roh hikmat dan wahyu memberikan kita mengenal Yesus lagi. Kalau kita mengenal Yesus, kasih karunia kita dilipat gandakan, damai sejahtera kita dilipat gandakan. Di dalam berapa tuh? 2 Petrus 1 ya, ayat 2. Dilipat gandakan, dimultiplikasi. Ya, kita nggak perlu mengenal. Kalau orang dunia nyampaikan apa? Kenal musuh kamu, kenal musuh kamu. Dulu saya berpikir gitu. Karena saya pikir gini, Tuhan baik, benar. Firman-Nya baik, benar. Saya mau baik. Saya mau benar. Tapi saya punya musuh, namanya iblis. Gitu pikiran saya dulu ya. Jadi kalau saya fokus kepada iblis, beresin dia. Beres dong. Benar, benar, benar. Nah gitu kan. Itu logika saya. Logika dunia. Nah, kalau di bawah kasih karunia gimana? Bapak, Tuhan benar. Firman-Nya benar. Baik dan benar. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya memiliki kebenaran Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Sangat berbeda, saudara. Ya, jadi kita itu mengenal komandan kita, bukan mengenal musuh kita. Yang berperang dia kok, Tuhan. Ya, dia memberikan kita kemenangan. Nah, sekali lagi kita akan melihat Yesus dalam gambaran Yusuf. Ya, nanti kita akan melihat nih saudara ya, bagaimana gambaran Yusuf. Maksudnya gambaran Yesus gimana? Oh, dia anak paling dikasih Bapa. Iya benar, Yesus anak paling dikasih Bapa. Ya, 10 saudara-saudaranya iri. 10 saudaranya gambaran apa? Gambaran orang Israel, orang Yahudi, 10 hukum Taurat. Ya, Musa. Semua membenci Yesus, iri. Ya, kalau kita lihat orang Farisi, ahli Taurat, ya mereka tuh cuman iri aja sebenarnya. Ya, padahal tersedia buat mereka. Tapi karena mereka nggak mau ambil, jadi iri. Nanti kita akan lihat. Ya, bagaimana misalnya waktu itu anak saya, Pi, kalau Mika terima kasih karunia yang seperti ini, implikasinya apa? Ya, sebenarnya pertanyaan rektornya. Implikasinya, kamu jadi baik, kamu secure, kamu memiliki hati kecerdasan Kristus, kesuksesan Kristus. Tapi ada efek lain sedikit, banyak orang iri. Nah, itu benar terjadi ya ketika dia di sekolah cum laude setiap semester. Satu hari teman-temannya bilang gini, lu pasti nerd loh di rumah. Lu pasti nerd tuh artinya apa? Kutu buku. Ya nggak pernah ngapa-ngapain, belajar melulu. Nah, kemudian anak saya bilang gini, enggak, biasa aja. Kadang-kadang nonton di YouTube, kadang-kadang main, kadang-kadang ya makan sama keluarga atau apa. Bohong loh, katanya gitu ya. Karena orang itu selalu mengkaitkan dengan apa? Dengan usaha, dengan upaya, dengan effort, bukan supply. Nah, saudara harus ngalamin pribadi ya. Dan Yusuf juga dijual dengan 30 keping uang perak ya, seperti Yesus dijual. Nah, jadi Yusuf akhirnya dijual. Kita tahu akhirnya dalam kisahnya dia akhirnya menjadi raja atau perdana menteri di Mesir ya. Nah, ini juga gambaran begini saudara. Jadi siapa yang menerima ketika Yusuf menjadi perdana menteri? Ya, penguasa sebenarnya. Karena Firaun tuh udah serahin semua kuasanya. Dia cuma duduk di tahta doang. Siapa yang menerima keuntungan daripada hikmatnya Yusuf? Bukan Israel, bukan anak Israel. Yang terima itu Mesir, dunia. Nah, itu gambaran kita, saudara. Ya, non-Jews.
yang menerima keuntungan saudara dan saya. Ya bahkan sekarang kalau kita lihat gambaran sekarang, Israel tuh melihat Yesus atau Yusuf ini seperti Gentiles, seperti non-Jews. Agama Kristen gitu ya kan. Mereka nggak lihat Yesus itu sebagai Yahweh-nya gitu. Sebagai Tuhannya, sebagai Bapaknya apalagi ya, jauh deh. Ya, karena Yusuf itu pakai make up-nya Mesir kan, waktu dia menjadi raja di Mesir. Dan saudara saya datang untuk minta apa? Minta makan. Ya, minta roti, minta makan. Nah, kita mulai dengan gini, ketika saudara-saudaranya Yusuf itu datang, ya, Yusuf langsung gini, kamu mata-mata katanya. Jadi 10 saudara, kamu mata-mata. Ya, saudara lihat bahwa buat orang Israel, buat orang yang belum percaya Yesus, ya, supaya mereka tahu kesalahan mereka gitu, ya, sebelum mereka itu menerima roti nih. Ada begitunya memang. Ya. Jadi mereka itu disuruh membawa Benyamin. Nah, lihat ya, ini kata kunci Benjamin. Nanti kita akan lihat secara Benyamin bagian dari church, dari kita ya. Jadi Simeon ditahan. Simeon itu artinya hearing. Ya, di lock up. Ya, di penjara. Nah, di Kejadian 42 ayat 19 saya mulai bacakan ya. Saudara lihat kan, kita lagi sedang mau lihat Yusuf, gambaran Yesus, Benjamin ya, gambaran kita, dan Simeon dan saudara-saudaranya, gambaran Israel. Ya. 19. Jika kamu orang jujur, biarlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Jadi mereka kan cerita, waktu dituduh, supaya enggak, kami orang baik, kami begini, kami begitu, ya. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Dikasih juga gandum. Ya, suruh pulang, tapi ditahan satu. Namanya Simeon. Nah, Simeon itu artinya mendengar, hearing. Ya, sehingga di sini kita dapat melihat, sekalipun mereka lihat, tapi mereka nggak nangkep. Ya, telinga mereka tertutup. Nah, saudara jangan sampai. Ya, saya bersyukur hari-hari ini ya, Injil kasih karunia, revolusi Injil tuh makin kuat, makin tersebar. Dan saudara harus syukuri. Kalau saudara mendengar ini, jangan ragu-ragu. Caranya begini. Ada orang dengar. Apa bedanya orang yang terus menerima, terus cepat gitu ya? Ya, dia lebih cepat menikmati. Tapi ada orang lamban-lamban gitu ya. Ntar balik lagi, ntar gini. Itu sebenarnya nyusahin diri sebenarnya. Benar-benar. Tapi ya kita jujur ngomong, ada. Ya, saya sudah mengembalakan di GCB itu dari 2013 ya. Saya lihat gitu. Gak mau denger, gak mau ini. Udah tahu, udah merasa tahu. Jadi lamban-lamban. Ya, kita bukan begitu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Nah, lihat ya. Satu, hearingnya di penjara, Simeon. Harus ada yang mau buka. Namanya Benjamin. Ya, kan dia cerita kan. Dan kalau Yusuf tahu. Tapi mereka gak kenal Yusuf itu sebagai raja atau perdana menteri atau orang kedua penguasa di Mesir. Mereka gak kenal. Karena Yusuf pakai make up kan. Pakai semua aksesoris, semua jubah kebesaran orang Mesir. Ya, mereka nggak bisa lihat. Mereka lihat itu, padahal itu gambaran Yesus mereka. Mereka nggak bisa lihat. Itu gambaran juru selamat mereka. Mereka nggak bisa lihat. Saudara lihat. Ya, supaya perkataanmu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Ya, jadi itu yang diperbuat oleh Yusuf. Jadi itu gambaran sampai Benyamin dinyatakan. Jadi saudara, ini kunci untuk orang Israel. Terakhir kan orang Israel akan mendengar tentang Yesus sebagai satu bangsa. Ya, ini akhir zaman. Generasi apa? Generasi Benyamin.
sampai masuk di situ kemuliaan gereja tuh nyata ya. Nanti ini sedikit dulu kita lihat ya. Baru telinga mereka akan melihat terbuka. Tik. Nah, saudara siap. 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Ya maksudnya si Yusuf kan, si Yusuf dijual, dimasukin lubang sumur kering, dijual kepada orang Ismail, ya hampir mau dibunuh padahal ya. Bukankah kita melihat bagaimana sesaknya hatinya? Udah nangis-nangis juga ya. Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Ya, itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Bagi apa? Bagi orang Yahudi. Ya, mereka bayangin ya. Ketika mereka menyalibkan Yesus, biarlah darah orang baik ini menimpa kami, anak-anak kami, keturunan kami. Saudara lihat ya bagaimana sesaknya mereka ketika zamannya Holocaust misalnya. Zaman Hitler. Nah, itu tuh sebenarnya gambaran juga. Saudara bisa lihat ya, begitu ketika tidak bisa mendengar, tidak bisa tahu ya bahwa Yesus itu yang membuka mata orang, yang membuka telinga orang. Ya. Jadi mereka nggak kenal. Karena Yusuf tentu pakai interpreter ya. Pakai interpreter. Dari 22 dia bacakannya. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan padamu, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ya. Saudara lihat ya bahwa itu yang dirasakan ketika orang tidak menerima Yesus. Nah, sayangnya kan gini. Kita banyak di gereja ini udah percaya Yesus. Sudah memiliki Yusuf rohani itu ya, Yesus. Tapi masih sesek-sesek soal dosa. Salah paham kan? Ya, tapi kalau orang Israel satu sisi ya, mereka belum memiliki Mesias, mereka hidupnya sesek. Ya. Sesek sekali. 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kenapa? Ya mereka dengar, ya mereka bantah-bantahan. Dulu sih ya kan dia bicarain tentang Yusuf. Yusuf sekarang duduk di tahta. Ya. Dan Yusuf ngerti. Mereka nggak tahu bahwa Yusuf ngerti. Mereka pikir Yusuf orang Mesir. Karena dia pakai interpreter, pakai penerjemah. Nah, tapi Yusuf ngerti. Makanya Yusuf katakan menangis. Itulah sebenarnya kasih Tuhan yang tidak pernah putus ya. Dia tetap mengasihi gereja Jews dan non-Jews ya, termasuk kita non-Yahudi. Ya, tapi kita church sekarang, gereja. Jangan takut ya. Dan kita ini menjadi kunci nih sekarang kita mau lihat. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh membelenggu di depan mata mereka. Ya, jadi inilah paralel dengan kejadian yang sekarang ya, bagaimana mereka itu tidak bisa mendengar. Saudara bisa mendengar itu benar-benar anugerah yang luar biasa. Ya, lanjut ya. Ini generasi Benyamin. Ya, jadi kita nih di mana? Apakah kita di posisi Marta atau Maria? Ya, Maria mau mendengar, duduk dekat mendengar. Atau Ishak atau Ismail, ya mau anak kasih karunia Sarah atau anak budak. Nah, ini ekonomi Allah. Ya, sekali lagi saya ulang-ulang, kenapa? Kita mesti lihat ya apa bedanya. Ya. Nah, ini analogi atau tipologi yang disampaikan oleh Paulus. Ya, saudara, ini juga supaya jelas bahwa ibu kita itu adalah kasih karunia. Ya. Satu ibu, dua anak. Yesus dengan kita saudara jadinya. Yusuf dan Benyamin. Ya, satu bapak lain ibu. Hagar dengan Sarah, lain ibu. Satu anak Hagar, anak budak, Ismail. Satu anak perempuan merdeka, Ishak, anak janji. Saudara di posisi mana? Anak janji. Ya, dan
Sekarang kita mulai tahu. Kalau saya bacakan aja di dalam Galatia 4, saudara bisa lihat dari ayat-ayat sebelumnya juga. Ini adalah suatu kiasan. Nah, kiasan itu tipologi, kiasan ya. Types. Kiasan itu gambaran yang tadi saya bilang. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai. Nah, Sinai kita tahu hukum Taurat, 10 perintah Allah, dan melahirkan anak-anak perhambaan. Kita anak janji, ini anak perhambaan. Itulah Hagar. Ya, jadi Hagar tipologi dari apa? Agama. Ya, dan Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Yerusalem bumi. Ya, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya, perhambaan di bawah hukum, di bawah agama. Ya, tetapi kita baca sama-sama ayat 26. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ya, ini dari tipologi apa? Sarah. Ya, ibu kita, Sarah, kasih karunia. Ya, melahirkan anak apa? Anak janji. Ya, jadi bapaknya sama, tapi ibunya berbeda. Ya, dan 29, tetapi seperti dahulu, ya, seperti dahulu, sebentar nih ada yang masuk. Ya, seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging. Ya, jadi diperanakan menurut daging, kita tahu daging itu hukum Taurat di bawah hukum Sinai, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Jadi bukan terbalik ya. Kita nih nggak menganiaya, jangan sampai menganiaya misalnya orang Kristen lain ya, doktrin yang lain, enggak. Tapi otomatis ketika kita memberitakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan saja, supply Tuhan, yang daging itu pasti menganiaya. Wah, ini nih hyper grace nih yang apa? Yang mengacaukan gereja, yang membuat gini, yang membuat perpecahan, ya, membuat begini, membuat begitu. Nah, ya, dituduh. Ya, demikian juga sekarang ini dibilang. Jadi yang daging akan menganiaya yang roh. Ya, jadi juga dalam kisah Yusuf tadi, anak-anak perbudakan, ya, itu menganiaya anak Rahel, ya, Yusuf dan Benyamin. Jadi kita, wah, kebayang deh, ya, kebayang yang terjadi. Nah, gambaran juga ya, Kejadian 30 ayat 23. Ini Rahel ketika nggak punya anak, kemudian punya, ya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Ya, jadi Yesus tuh menghapuskan aib kita. Aib itu apa sih? Segala yang celak lah gitu ya, celak ya. Jadi nggak usah takut ya. Nah, hari Jumat kemarin kita juga dengar ya dalam 2 Petrus 1 ayat 9 bagaimana kalau kita nggak melihat Yesus itu buta dan short sighted tuh apa ya, tidak bisa, picik tuh nggak bisa lihat jauh, burem ya, nggak memiliki kualitas hidup ya, kualitas hidup ya. Kalau kita baca ayat atasnya, tambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Itu semua kualitas hidup itu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena ayat 9 ini. Ya, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu yang di atas, ia menjadi buta dan picik karena lupa. Jadi kalau saudara dan saya ini nggak ngerti, itulah yang buta, yang picik. Ya, lupa apa? Bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, Tuhan itu menghapuskan segala dosa. Jelas ya saudara ya? Jadi kalau yang buta itu di Alkitab nih, supaya buat pengetahuan juga ya, pewahyuannya bahwa raja terakhir di Israel itu buta. Ya. Ini kan apa tuh?
hakim-hakim, ya. Di Israel yang terakhir namanya Simpson, buta juga. Ya, gereja di Laodikia di kitab Wahyu dibilang apa? Kamu miskin, buta, dan telanjang, buta juga. Ya, jadi yang dikotbahkan di gereja itu adalah tentang saya, bukan tentang Yesus. Ya, itu jemaat Laodikia. Nah, kita juga disuruh ekonomi Allah tadi apa? Pilih. Mau Philadelphia atau Laodikia misalnya gitu ya. Nah, ini Philadelphia artinya love of the brothers. Saya nggak buka ya. Nah, nanti sudah bisa lihat aja. Suka tentang Yesus. Jadi dia berbicara semua tentang Yesus. Kayak malam ini saudara dengar ya. Biar gimana saudara mendengar tentang Yesus. Walaupun kita mendengar dalam kisah Yusuf. Tapi kita lihat ya, oh iya ya. Oh iya, nah sekarang kita masuk di khotbahnya sebenarnya ya. Bagaimana Rahel melahirkan Benyamin? Ya, bagaimana Rahel melahirkan Benyamin? Ayat 35, Kejadian 35 ayat 18 ya. Ketika ia hendak membuskan nafasnya sebab ia mati, kemudian ya diberikannya namanya Ben-Oni kepada anak itu. Jadi Benyamin itu namanya awalnya Ben-Oni. Ya bukan Benyamin. Ya, Ben-Oni itu son of my sorrow. Ya ini gambaran juga saudara lihat. Ya. Jadi Rahel mati itu menggambarkan agamawi tradisional gereja-gereja yang masih tradisi. Ya bahkan saya ketemu orang yang sekarang lagi rame ini gereja yang fundamentalis gitu. Wah, dia berkanjangnya kepada ya pahlawan-pahlawan iman juga di masa lalu. Misal John Wesley atau siapa dia disebut-sebut lah. Wah, kita nih nggak boleh nyatu dengan dunia. Pokoknya gitu, fundamentalis. Tapi itu harus mati saudara. Ya, karena Yesus itu mencari generasi Benyamin. Anak-anak muda atau orang-orang yang dimudahkan. Seperti saudara yang banyak umurnya tapi dimudahkan, ya. Karena Yusuf itu atau Yesus itu mencari saudaranya yang sekandung. Ya. Dan tentu saudara-saudara yang 10 dikasih, tapi tunggu Benyamin dulu. Nah, itu yang poin yang mau dikasih tahu ya. Jadi maka kita bisa dituduhin ya sama gereja-gereja yang tradisi atau agamawi. Ya, ini gereja-gereja mati nih, pecah nih. Ya, gara-gara orang-orang kasih karunia nih. Ya, belum apa-apa dulu gereja-gereja besar bilang apa? Ya, ini overdosis nih, sesat. Ya, gitu-gitulah ya. Nah, kita udah tahu ya bahwa sekarang kita dapat pewahyuannya bahkan luar biasa ya. Jadi semua pergerakan gereja-gereja ya Azusa Street atau apa, John Wesley atau ya seperti itu nggak ada lagi nih model kayak gitu ya. Tapi modelnya ini. Tetapi ayahnya menamainya Benjamin. Ya, ayahnya Israel atau Israel itu kan Yakub ya, menamai dia anak dari tangan kananku. Ya, tangan kanan itu tangan kebenaran. Kebenaran hadiah. Amin. Ya. Jadi sebelum Benyamin dibawa, sebelum Benyamin ditujukan kepada Yesus, nggak ada roti. Ya ada sih, katanya ini buat meredakan kelaparan. Nah, kemudian kelaparan lagi. Ya. Telinganya tetap tertutup. Kenapa? Simeonnya ditawan. Ya perlu pewahyuan ya. Tapi kita lihat, iya juga ya. Nah saudara prepare. Nah saudara nih seperti saya bilang di awal. Ya kita ini senang bergembira di tengah-tengah Mesir yang gelap begini. Saudara akan dinyatakan terang oleh Tuhan. Tungguin aja. Percaya saja, terima saja. Ya Tuhan tuh lebih rindu, Tuhan tuh bahkan giring tuh kemakmuran itu benar-benar Tuhan yang giring kepada kita.
Yang percaya katakan amin. Saya juga nggak berani bilang ini kalau dari saya loh saudara. Tapi kalau dari Tuhan, ya kita harus tangkap. Ya, lanjut. Ya, jadi Ben Oni itu anak dari Soro. Soro itu apa ya? Kesukaran ya, kesusahan. Ya, duka cita. Tetapi Benyamin itu anak dari tangan kebenaran, tangan kanan Tuhan, tangan kebenaran. Benyamin lahir harus ada yang mati. Rahel harus mati. Gambaran apa? Gambaran gereja tradisi. Ya, Benyamin itu dibawa kepada Yusuf kemudian ya. Nah, ketika mereka itu pulang bawa Benyamin kan, ya lama-lamain sih sampai makanannya habis lagi, lapar lagi, baru bawa Benyamin. Kejadian 43 ayat 15. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Ya, mereka pikir pakai duit semua urusan beres, ya, pakai uang 2 kali lipat. Nah, saudara, nanti kita perhatikan juga ya soal keuangan ini. Saya juga mau kita ini benar-benar nangkap profetiknya benar-benar. Ya, nanti akan berkaitan dengan tithing, ya, persepuluhan, ya, berkaitan dengan Holy Communion. Nah, ini harus tangkap secara spirit benar-benar, ya, pelan-pelan. Mereka bersiap pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di hadapan Yusuf. Ya, 16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumah, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Lihat ya, ketika Benyamin muncul, yang pertama saudara tangkap apa? Ya, ada Benyamin, ada perlakuan yang luar biasa dari Yusuf yang ya, sekali lagi ya, kalau saya dengar Yusuf, saudara bayangannya Yesus, ya, diberi honor, diberi kehormatan, diberi respek, makanan yang berlimpah. Dan di pelayan ini dibilang kan kepala rumahnya itu gambaran apa? Gambaran Roh Kudus. Ya, yang membicarakan tentang Yesus. Saudara harus yakin 100%. Ada orang bilang gini, wah dulu ini karena Roh Kudus mengalir gini-gini, tapi nggak bicara tentang Yesus. Ya, saya nggak percaya tuh. Kan kita firman Tuhan bilangnya apa? Nanti penghibur datang, dia akan memberitahu tentang aku, tentang Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, ketika juga kita mendengar tentang Yesus, hati kita berkobar-kobar seperti tadi orang suami istri Kleopas ya, turun ke Emmaus. Waktu mereka sedih, tapi waktu mereka tentang Yesus, lihat dengar tentang Yesus, dari pewahyuan Alkitab, hati mereka berkobar-kobar. Ya, dan kita perlu tahu bahwa sama seperti foto album nih Alkitab nih. Ya, Roh Kudus itu akan memperlihatkan Yesus nih, waktu Yesus di sini, ini waktu Yesus di Kejadian, waktu Yesus seperti itu ya. Tentang Yesus semua. Dan kalau ada orang yang nggak mau perhatikan, ya ditutup. Ya sama aja seperti kita. Kalau kita lagi cerita nih, ini album saya nih dulu nih, ini waktu anak saya lahir nih, itu waktu anak pertama tuh gambarnya. Terus orang nggak mau lihat gitu, ya ditutup. Ya, nggak mau berdebat. Ya itu juga gambaran ya, nggak boleh ada perdebatan. Kalau orang nggak mau dengar sekarang tentang kasih karunia, udah tahu, udah tutup aja. Ya nggak usah didebat, percuma, dia nggak bisa lihat. Ya, tapi mereka bawa kembali itu 2 kali lipat, ya, karena mereka nggak tahu siapa yang taruh uang mereka kembali di dalam kantong waktu mereka datang pertama, uangnya balik lagi, ya. Tapi waktu mereka bawa 2 kali lipat, ini gambaran apa? Nggak bisa dibayar, itu yang namanya kasih karunia. Wow, udah Pak Melki, supaya ini saya bayar deh. Khotbahin deh saya terus deh. Nggak bisa. Ya, nggak bisa dibeli kasih karunia itu. Tapi bisa diterima dengan cuma-cuma. Ya. Kejadian 43 ayat 22.
uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli makanan, bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Ini bicara uang nih sekarang ya, perhatikan baik-baik supaya saya tangkap pewahyuannya. Nah, 23, tetapi jawab pengawas yang jualan makanan di Mesir, tenang saja, jangan takut, Allahmu dan Allah bapakmu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Sudah lihat ya. Di sini lihat, sekalipun orang Israel, orang Yahudi itu masih menolak Yesus, tapi kan kita tahu ya, yang penemu Google 2 orang Yahudi, WhatsApp, ya, Facebook, orang-orang Yahudi yang kaya-kaya di mana-mana. Tuhan tuh gambaran apa? Dikembalikan uangnya gitu. Ini uang Tuhan semua. Nah, makanya mereka diajarkan kan bahkan melalui Abraham. Kalau orang bilang gini, oh itu kalau persepuluhan untuk Lewi. Nah, betul di perjanjian lama hukum Taurat. Padahal Abraham dengan Melkisedek itu 430 tahun sebelum itu, sebelum hukum Taurat. Bahkan disebutnya kalau di Ibrani 7, Lewi itu masih dalam diri bapaknya Abraham. Itu sudah melakukan persepuluhan. Nah, jadi kalau ditanya persepuluhan itu apa? Pertama, ya, itu table manner. Ya. Jadi kita ajarkan table manner. Table manner itu apa? Kalau diberi sesuatu ada terima kasih. Nak, kalau dikasih tuh tante kasih minum tuh, bilang terima kasih. Jadi itu say thank you sebenarnya. Penyembahan, say thank you. Makanya penyembahan sebenarnya. Ya, yang kedua, ya itu mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Ya, jadi bukan legalistik. Ya, bukan wajib atau apa tuh, kewajiban. You must, harus gitu. You don't have to. Kau nggak harus, nggak wajib. Tapi you want to. Nah, bagaimana praktisnya? Kalau misalnya kita masih belum memiliki kelimpahan, ya saya percaya kok. Kalau saya persepuluhan ya, saya percaya dari supply Tuhan dulu. Sebenarnya dari supply Tuhan. Ya, dari Tuhan yang beri dulu. Nah, kalau belum ada gimana? Saya tetap bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Tuhan. Dan saya tahu, mungkin seperti Yakub kan. Yakub juga waktu dia lari dari rumah ayahnya karena takut sama Esau, ya, dia bilang gini, pokoknya Tuhan, apa yang kamu berkati, saya kembalikan sepersepuluh. Nah, dia tuh menangkap, tahu bahwa itu sebenarnya harta terpendam gitu. Dalam kehidupan kita, sebenarnya bukan uang kita juga, uang Tuhan, supply Tuhan. Tapi kalau belum kelihatan, ya nggak usah saudara. Ya, tapi kita akan berdoa. Karena apa? Karena ini bagian dari generasi Benyamin. Akhirnya kita lihat ke gereja, church yang begitu mulia, yang begitu dahsyat, tapi melalui saudara. Ya, jadi kemarin juga kita dengar ya, mewarisi bumi, kita terima dengan apa? Ya simple, say thank you. Terima kasih. Belum ada uangnya, saya bilang terima kasih juga. Sekarang kalau ikut ibadah di New Christian Church, mari angkat handphonenya untuk persepuluhan kita doa. Saya angkat aja. Ya, saudara, ayo ya, pahami hubungannya ini. Ya, karena apa? Karena ketika kita menangkap, oh begitu caranya Tuhan. Ya, Tuhan mau dibayar juga, dibalikin duitnya. Mau dibalikin, oh itu harta karun katanya. Ya, jadi ini hubungan. Hubungan Yesus hidup. Kalau Holy Communion apa? Peringatan kematian Yesus. Hubungan juga. Oh, Yesus sudah mati buat saya, tapi udah bangkit tentu saja, dan dia sekarang hidup. Ya, jadi kalau kita bisa mengerti, menangkap ini,
Saya juga mau, saya rindu. Ya, semua ini bukannya jargon-jargonan gitu. Kita mewarisi Kanaan, kita mewarisi dunia. Saya benar-benar rindu, saudara, menikmati semua keberkatan, kemuliaan Tuhan itu dari sisi finansial melalui hidup saudara. Tapi kita mentally kita tahu, untuk generasi Benyamin, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Perhatikan makanya ya. Ya, jadi jangan pikir Tuhan kekurangan apa-apa, enggak. Tuhan itu memberi, Tuhan itu supply. Ya, dia nggak ambil, tapi dia supply. Tapi, nah itu caranya Tuhan untuk memberkati lagi, ya seperti itu. 43 ayat 29, ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnya Benyamin, adiknya yang seibu. Tuh lihat ya, Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Nah, kita ini satu ibu, tadi kita udah dengar di Galatia 4. Siapa? Kasih karunia. Grace, Sarah. Ya, Sarah ada he-nya, ada h-nya. Tadinya namanya Sarai jadi Sarah. Ya, hey, Grace. Inilah adikmu yang bungsu itu yang telah kau sebut-sebut kepadaku. Ya, pura-pura nggak kenal ya. Lagi katanya. Lihat, perhatikan. Sama-sama baca. Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Ya, my son, anakku katanya. My father, ya, Bapa is gracious to you. Kasih karunia yang disampaikan kata pertama kepada Benyamin. Ini gambaran yang kuat kepada kita di akhir zaman ini. Mau mata kita celik, mau kita nggak picik bisa melihat jauh, mau pendengaran kita mendengar, mau kita itu berkata dengan pewahyuan dengan hikmat yang kuat, harta bangsa-bangsa mengalir dalam kehidupan kita. Itu terima kasih karunia Bapa. Ya, itu kata yang pertama. Dan Tuhan itu tadi dibilang ketika dilihat, dia mau dengar, mau lihat. Ya, Kejadian 43 ayat 30. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Jadi kalau saudara tanya, ini generasi Benyamin apa sih Pak Melki? Nanti kita lihat ya bagaimana kelimpahannya. Tapi yang lebih rindu siapa? Ya Yusuf. Ya, rindukan adiknya itu. Dicarinya tempat untuk menangis. Ya masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Saking terharunya tuh. Saking rindunya Tuhan mau lihat. Ya gereja itu dipermuliakan malaikat. Tapi kita pahami. Ya kita pahami. By grace juga. Ya, dia mau dengar suara kita. Ya, dia I love to hear your voice. Ya, doa kita perkatakan. Ya, ketika dia lihat Benyamin, roti keluar. Ya, 31. Sesudah itu ia membasuh mukanya dan dia tampil keluar, ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Hidangkanlah makanan. Serving the bread. Ya. Tadi Pastor Ben sampaikan serving. Kalau yang makannya nasi, ya nasi padang mungkin, nasi uduk. Ya, mie japati, dia orang India ya. Jadi semua diurutin duduk di meja dari yang paling tua sampai yang terakhir Benyamin kan, adiknya. Karena tidak tahu Yusuf terakhir, yang ke-11 Benyamin. Ya, ada anak perempuan tentu, tapi nggak dihitung ya. Kejadian 43 ayat 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, dari meja raja nih. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak dari setiap orang yang lain. Saudara kalau sudah bisa menangkap ya apa yang terjadi tadi dari kita renungkan tentang Yusuf ini, bagaimana kerinduan Tuhan untuk Yusuf melihat Benyamin, generasi Benyamin, gereja yang penuh kemuliaan. Ya, penuh luar biasa. 5 kali lipat, saudara. Ya, kalau kita lihat selalu kalau digambarkan oleh Tuhan Yesus kan apa? Makanan, pakaian gitu. Ya, makanan, pakaian. Nanti kita lihat pakaiannya ya. Makanan 5 kali lipat daripada setiap yang lain. Lalu minumlah mereka bersukaria bersama-sama dengan dia.
Ya, jadi hey ya, angka 5. Hey, Benyamin. Jadi hati Tuhan itu rindu melimpahi gitu. Ya, walaupun Benyamin mau dikasih 5 kali lipat, kemakan nggak ya? Nah, jadi orang bilang gini, yang penting kan ada asal ada makan, ada cukup gitu. Itu egois dibilang, bukan begitu ya ceritanya. Ya, kenapa kita menerima yang berkelimpahan, saudara? Ya, berkelimpahan karena Tuhan mau kita itu menjadi berkat. Ya, bukannya cinta uang, bukan. Atau sebaliknya kelihatannya rohani, ya yang penting ada makan cukup segini ya, buat kita aja, buat gini. Nggak begitu ceritanya. Kalau saudara bicara tentang generasi Benyamin, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Nanti kita terusin ya, kita lihat terus. Kemudian mereka pulang kan, Kejadian 45 ayat 22. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin. Nah, ini pakaian, pesalin itu pakaian bicara. Kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak, ya, uang, dan 5 potong pesalin, 5 lagi. Ya, pakaian itu juga bicara tentang 5 jawatan. Nah, mengalir dalam pengurapan 5 jawatan ini, nabi, rasul, gembala, penginjil, pengajar. Itu bagian dari pakaian gitu. Nggak mengalir. Saudara lihat ya, jadi itu yang terjadi. Nah, sekarang apa yang dirindukan Tuhan? Sebenarnya kan tadi kita udah dengar ya, say thank you gitu. Jadi Tuhan cuma pengen dengar suara saudara gitu. Kita ngomong kan, Tuhan saya orang paling dikasih, terima kasih Tuhan. I love you too misalnya gitu. Coba deh ya. Kita praktekkan ini. Ini kan orang selalu minta praktek sama kita. Tapi bukannya work ya. Jangan dengan pola pikir atau mentalitas Marta. Ya kita udah dengar ya. Mentalitas, pola pikir Maria, duduk dengar. Ya, Kejadian 45 ayat 13. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Jadi worship itu menceritakan kepada Bapa. Kita menceritakan kepada Bapa, Yesus tuh luar biasa Bapa. Ya, kemuliaan Yesus. Ya. Jadi ketika juga kita bicara tadi kan kemuliaan Yesus melalui tithing, melalui persepuluhan. Itu first fruit tentang Yesus, buah sulung. Ya, bukan buah sulung. Nanti awal bulan saudara semua harus nyumbang ke gereja. Bukan. Ya. Tungguin itu. Harta atau harta terpendam dari Tuhan itu. Buat saudara. Ya. Kalau mulai dari gaji yang udah ada atau apa ya silakan terus. Tapi dengan mentalitas apa? Ini supply Tuhan. Tentang kemuliaan Yesus melalui kehidupan saudara yang berkelimpahan oleh Tuhan. Ya, itu worship. Makanya dikatakan tithing itu worship. Worship itu atau penyembahan itu menceritakan kepada Bapa ini. Kemuliaanku di negeri Mesir ini. Di dunia ini. Dan segala yang telah kamu lihat tuh. Jadi alami. Kemudian segera bawa Bapak kemari. Dekat gitu. Ya. Tuh lihat ya, mulai lihat Yusuf, Bapak. Jadi worship itu kalau kita lihat ketika Yesus juga ngomong sama Nikodemus, sama perempuan Samaria, ya, wakil Nikodemus, dia nggak dengar Yesus itu bicara langsung. Ya, kalau kepada saya melihat perempuan Samaria dulu di Yohanes 4 kan, sering kalau Pastor P selalu bilang ini Yohanes 3, Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 bicara kepada perempuan Samaria. Ya, dia tuh cepet. Dalam waktu singkat aja dia udah jadi penginjil gitu. Ya, dari ngomong kamu orang Yahudi, terus mulai Tuhan, Sir. Ya, terus oh dia nabi, oh kamu nabi. Tiba-tiba jadi Mesias. Begitu cepat dalam waktu misalnya 1 jam atau 2 jam itu. Ya. Ketika Tuhan bicarakan tentang living water.
Jadi saudara jangan datang seperti Nikodemus, bawa agama lah, bawa itu ya. Enggak. Ya. Makanya Yesus bilang kamu harus lahir baru dulu. Jadi lama ya, ketika Yesus sudah mau dikubur, baru dia, memang Nikodemus bertobat juga akhirnya. Ya, sama Yusuf Arimatea minta mayatnya Yesus untuk dikubur. Tapi saudara lihat ya, ada suatu pawayan-pawayan di sini, mau cepat mau lama. Ya kita lihat, pendekatannya nggak boleh agamawi nih. Ya, bukan Gunung Sion. Bukan Gunung Sinai. Tapi Gunung Sion, roh dan kebenaran. Pendekatannya bukan tuntutan. Termasuk tadi kan tithing, tapi worship. Ya, nanti kita mulai hari ini kita berdoa juga. Ya, di dalam setiap ibadah, saya nggak mau menahan berkat Tuhan sangkut gara-gara saya nggak ngomongin yang benar gitu. Kita berdoa untuk persembahan persepuluhan saudara. Ya, untuk gereja ya. Kali ini bicara GCB ya. Untuk persembahan saudara. Kita berdoa. Pokoknya saya nggak mau tahu. Doa aja. Kalau belum ada, tenang aja. Pasti ada. Gitu. Karena percaya. Maksudnya pasti ada tuh. Saya maksa saudara. Jangan lihat gitunya ya. Pasti Tuhan akan supply, maksud saya gitu. Karena apa? Karena saya udah begini, Tuhan ini bukan punya saya gitu. Ya, Tuhan yang supply. Ya, jadi mau berlambat-lambat, mau cepet tadi ya, nggak mau buta, nggak mau bodoh, nggak mau lamban hati, berlama-lama nggak mau. Ya, nggak punya dengar, nggak punya kuping. Ya, itu contoh-contoh yang luar biasa bagi Tuhan. Kejadian 45 ayat 25. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan. Sekarang kita lihat Yakub nih. Ya, ayah mereka ya, kepada Yakub. Terus dia ceritakan, mereka menceritakan kepada Yakub ya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuh. Baru dia bilang ya, ceritakan kepada Bapak ya betapa kemuliaanku. Dia ceritakan, tapi hati Yakub tetap dingin. Yakub tuh Israel ya. Jadi orang Israel tuh gak bisa tangkap gitu ya. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Nah, kemudian apa yang kemudian membuat Yakub akhirnya percaya? Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya. Nah, keretanya berisi apa? Segala harta kemuliaan Mesir. Dibalik ya, bukannya uang dari mereka ke Tuhan, bukan. Dari Tuhan kepada kita gitu. Baru dia lihat itu, orang Israel sebagai gambaran ini sekarang, baru dia lihat bener itu lo nyembah Yesus itu adalah Yahweh gue gitu, kira-kira gitu. Ya. Bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu 28. Maka ya kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Nah, Yesus itu hidup, bangkit. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, kembali kalau kita lihat Zakaria, Hana, orang-orang itu waktu Yesus masih di kandungan, ya, mereka itu tua gitu ya, berpuasa di bait Allah itu. Gambaran mereka itu di bawah hukum Taurat. Ketika mereka lihat Yesus, Maria itu mengandung Yesus. Atau Maria tuh bawa bayi Yesus. Mereka itu bersuka cita. Ya, cuman makanya sekali lagi kita benar-benar harus memahami. Ya, oke, sampai sini aja. Kita bersyukur kita adalah generasi Benyamin, generasi di akhir zaman. Ya, kalau kita cuman minta pas-pasan, itu namanya selfish ya, egois. Ya, Tuhan mau kita jadi berkat. Ya, kita bukan cinta uang, bukan, tapi bukan Injil kemakmuran, bukan, nggak ada Injil kemakmuran. Yang ada Injil kasih karunia, yang dalamnya ada kelimpahan, kesehatan, kemakmuran, perlindungan dan segala aspek. Ya, tetapi worship. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Ya, kita sebelum kita tutup dalam doa, kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita tadi udah dengar ya, jadi kita tahu ya caranya Tuhan memakmurkan kita untuk memuliakan dirinya melalui kita.
supaya juga orang Israel jadi iri, ya. Itu tuh hal-hal yang luar biasa. 5 kali lipat pakaian, 5 kali lipat makanan, luar biasa sekali ya. Amin. Ayo kita persiapkan perjamuan kudus kita. Nanti Pak Budi tutup dalam doa juga ya untuk persembahan kita juga, persepuluhan kita. Ya, saudara nggak usah takut ya. Saya bukan lagi nagih persepuluhan bagi persembahan, bukan. Tapi kita berdoa. Saya percaya Tuhan memberkati saudara begitu berlimpah dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui gerejanya. Oke, pertama-tama kita ingat kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, pada malam Tuhan diserahkan. Ini kan Tuhan katakan sendiri. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita membuat apa yang Tuhan perintahkan untuk memperingati kematian Tuhan, ya, sampai Tuhan Yesus datang. Dan tubuh Kristus, ya, dia bilang ini tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Saudara nikmati benar-benar manfaat yang luar biasa. Saudara jangan lakukan ini sebagai kebiasaan yang ya udahlah, kebiasaan lah Pak Melki, biarin Nena ikutin. Bukan, ya, tetapi benar-benar menyadari ini bermanfaat sepenuhnya, ya. Dipisahkan tubuh dengan darah, tubuh Kristus diremukkan supaya saudara itu utuh, ya, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah, ya. Ditikam supaya dosa saudara dan saya dihapus, dicambuk, ya, habis sampai punggungnya habis, bilurnya menyembuhkan kita nggak ada penyakit sama sekali. Ya, digantung di kayu salib, ditimpa semua murka Tuhan. Kalau kita lihat gambar di belakang itu, ya, ditimpa semua panas murka, api murka, ya, supaya kita, saudara dan saya, tidak dihukum. Ya, terima kemurahan, terima kebaikan Tuhan aja. Ya, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi juga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, ya, bahkan kesuburan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Kita mengharapkan lebih dari 120 tahun dengan kenyang. Itu yang Tuhan sediakan, ya. Daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi, ya, dikatakan itu roti hidup yang turun dari sorga. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu, yang benar-benar bukan hanya bermanfaat, tapi begitu lezat firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan Yesus. Terima kesehatan Kristus. Terima kekuatan Kristus. Bebas dari semua penyakit. Lempar semua penyakit saudara kepada Yesus. Lempar semua. Ya, kami terima semua kehidupan Kristus. Haleluya, haleluya. Ucap syukur saudara. Kita pelan-pelan aja ya. Kita terima kasih. Ucap syukur. Terima kasih. Itu saja caranya kita menerima semua yang Tuhan sudah berikan. Haleluya, haleluya. Nah, sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Luar biasa saudara. Ya, ada kehidupan Kristus yang diserahkan bagi kamu. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang segala dosa kita diampuni, taken away, dihapus. Kita dibenarkan sepenuhnya. Taruh di bawah air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan, tidak ada jeda, sampai selama-lamanya. Tuhan melupakan, tidak ingat sama sekali. Melupakan semua dosa kita, tidak ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Tidak akan pernah mungkin ingat. Sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, sehingga kita boleh mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Yang semuanya komplit Tuhan sediakan. Prepare buat kita untuk kita terima warisan. Kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham.
berkati berlimpah-limpah. Ya, dimultiplikasi itu berkat supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita menerima shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Ya, kita menerima manifestasi dari panen raya besar di ujian akhir ini, ya, di akhir zaman ini. Kita menerima seperti Benyamin generasi Benyamin, ya, 5 kali lipat makanan, 5 kali lipat pakaian, multiplikasi luar biasa. Ya, kita menerima berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani itu yang Tuhan sudah bayar semua di alam surgawi. Golden oil dari golden pipe mengalir terus, cairan emas dalam semua aspek kehidupan kita dari surga, stoknya nggak habis-habis terus dari kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur, saudara. Ucap syukur. Terima kasih. Terima kasih itu saudara terima. Terima kasih itu saudara terima bahwa saudara adalah generasi Benyamin. Saudara sama satu ibu dengan Yesus. Ya, makanya kita disebut saudara. Kita memiliki identifikasi posisi yang sama.